diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita lagi waktu dan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Waktu jalan terus saudara-saudara sekalian, dan hari ini kita sudah di minggu yang terakhir, di mana di bulan depan kita akan masuk dalam memperingati peristiwa-peristiwa penting atas kehidupan keimanan kita kepada Tuhan. Sebab itu saya mengucapkan selamat datang kita sekalian, dan mari kita memulaikan ibadah ini. Kita mau menyerahkan dalam tangan Tuhan, dan percayalah bahwa lewat ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini akan memberkati kita, menguatkan iman kita untuk semakin teguh dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Ibadah pada pagi hari dipimpin oleh bendahara koros bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa masing-masing kita penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah memelihara kita selama seminggu ini. 2 minggu lagi di bulan April kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Di dalam Roma 5 ayat 8 berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus adalah sahabat yang mengetahui segala kesalahan kita, namun Dia tetap mengasihi kita. Terbukti Tuhan sudah menolong kita sampai dengan saat ini. Kita menyanyikan satu nyanyian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Amin. Kita ulangi lagi, tak terukur kasih-Mu Yesus.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan senang jiwa ragaku. Memang Allah kita, Tuhan kita layak kita sembah. Biarlah kita sujud menyembah dan memuji nama Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan, bersyukur untuk semua apa yang Tuhan buat atas hidup kita. Karena hanya Dialah yang layak kita sembah. Kalau kita ada hari ini semua karena Tuhan melayakkan saudara dan saya. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita menjalani waktu demi waktu, melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita kekuatan, kemampuan, pertolongan Tuhan. Pada waktunya Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Katakan layaklah, hanya Tuhan yang kita sembah. Layaklah segala bangsa sujud Tuhan. Sebelum kami ada dalam rumah-Mu hari ini menyembah Engkau,
mengagungkan Engkau karena Engkaulah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang ajaib atas hidup kami. Kau sudah berkati kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebab itu mulut dan bibir kami mau memuji-muji Engkau. Kiranya Engkau menerima persembahan pujian kami, menerima ibadah kami, menerima hidup kami hari ini untuk kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Berkati kami yang melayani-Mu hari ini. Kiranya urapan Tuhan atas kepala kami yang hadir duduk dengan firman memuji nama Engkau Tuhan. Kiranya roh Tuhan atas kepala kami, sehingga hari ini kami boleh diberkati, kami dikuatkan, iman kami bertumbuh, rohani kami disehatkan, untuk kami semakin mengenal Tuhan dengan benar. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Kami alaskan dan kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap tinggal berdiri untuk membacakan pengakuan iman sebagai dasar iman kita kepada Tuhan. Halaman 400 dan 41 bisa dilihat di LCD. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita tetap memuji nama Tuhan, menyanyikan dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 324. Di sini dikatakan maju dalam terang Tuhan, dan kurnya kita maju dengan Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kita harus terus mengikut Dia dan setia kepada Tuhan ya. Oleh karena cinta Tuhan memberikan damai dan senang di dalam kehidupan kita. Bebas
ketiga dan keempat kita nyanyikan dengan berdiri ya. Rasanya kurang semangat kalau duduk ini. Saya merasakan apabila kita menyanyikan lagu-lagu bala keselamatan, kita sebagai prajurit kita harus semangat ya, enggak boleh mundur, enggak boleh lemah-lemah gitu ya. Nah, kita nyanyikan ayat yang ketiga. Sukar di jalan hidup. Dibakar. Ya, kita terus menyanyi ya. Di situ ada saya ingin menyanyikan terus kor-kor bala keselamatan. Di dalam buku bala keselamatan ada kor 197 yang mengatakan jalan di terang matahari, kemudian dilanjut medley 166 Tuhan punya jalan selamanya yang baik, kemudian nomor 120 cinta Yesus heran, kemudian 208 yang kami berjalan dan menyanyi terus. Ini terdapat semua di dalam buku nyanyian bala keselamatan. Kita pujikan Tuhan dengan semangat ya. Jalan di terang matahari. Jangan pikirkan jalanmu.
menyanyi terus, kiranya kita mau menyanyi terus pagi ini ya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita nyanyikan nyanyian ini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Dia kota benteng perlindungan. Termasuk berkasa selamanya.
terus atau kita memuji terus nama Tuhan? Bagaimana? Saya mau dengar ini. Ya, terus satu lagi aja ya. Kita menyanyikan Dia Raja, karena Tuhanlah Raja di atas segala raja. Dia yang sanggup menolong kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Dengan bersukacita, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia
kelihatannya sudah ini ya, membakar. Diberi kesempatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, baik itu melalui kolekte, persembahan kasih, maupun persembahan pembangunan, apapun yang ingin Anda berikan, boleh diberikan. Dan kemungkinan ada yang mau langsung transfer karena tidak bawa buku tunai, tidak bawa uang tunai ya. Di sini bisa, ada QRIS ya. Nah, di sini bisa langsung terpindah ke rekening saya ya, dan dikasih keterangan nanti. Nah, kita nyanyikan nyanyian nomor 431 di dalam buku nyanyian kita. Setelah kita menyanyikan lagu ini, doa persembahan dan doa syafaat akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Tampu Bolon. Tanam waktu pagi, bibit cinta Allah. Tanam waktu pagi, bibit cinta Allah. Tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen, nanti akan datang. Dalam pesta panen kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam sejahtera. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Ayat yang kedua. Tanam waktu panas, tanam waktu mendung, tidak takut hujan dan angin kencang. Setelah musim panen, kita berhenti kerja, bawa hasil pulang ke rumput surga. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lama, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Biarpun dengan tangis tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan keberatan, nanti Tuhan berikan kita selamat datang. Kita akan bersuka dalam surga terang. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab sungguh luar biasa Tuhan memelihara kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Tuhan telah memberi kesempatan untuk kami bekerja, berusaha memenuhi kebutuhan hidup kami. Dan hari ini Bapa, di hari perhentian-Mu, kami ada dalam rumah Tuhan, memuji memuliakan Engkau, bersyukur kepada Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan yang sudah kami alami sepanjang minggu ini. Terima kasih kami boleh memberi persembahan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Bapa Engkau suci kuduskan semua persembahan yang telah kami berikan dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa Allah sanggup kembali akan memberikan semua apa yang menjadi keperluan hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan, di mana mereka akan kembali bekerja berusaha sepanjang minggu ke depan. Kami percaya Tuhan sudah ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan Tuhan akan mencukupkan lagi kebutuhan hidup mereka dengan limpah sepanjang minggu ke depan ini Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, jika ada mereka yang mengalami sakit hari ini, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Beri mereka kekuatan baru Bapa untuk boleh menjalani hari-hari mereka. Kami bersyukur untuk berapa jemaat Tuhan yang telah mengalami kekuatan baru. Baik Ibu Sarbani, baik Cilicu, terima kasih Bapa. Engkau telah menolong mereka. Engkau kembali pulihkan bagian-bagian tubuh mereka yang mengalami sakit Tuhan. Sehingga kami boleh melihat betapa
Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup berserah penuh kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang tidak dapat beribadah, Tuhan juga memberkati mereka hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan mereka. Baik Ibu Sindong, juga Bapak Sui, Tuhan berkati. Ada Tante Santoso, Tuhan tolong Bapak. Biarlah Tuhan berikan mereka sehat dan kuat. Mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka. Biarlah Tuhan juga melawat mereka hari ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, orang muda, Tuhan juga memberkati dalam kehidupan dan masa depan mereka. Kami percaya yang terbaik yang Tuhan berikan. Bapa di sorga, kami ingat juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota Surabaya. Tuhan memberkati mereka. Ada Dr. Elda, ada keluarga Tobias, ada saudara Dana, dimanapun Tuhan. Dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan juga memberkati hidup mereka. Walaupun mereka jauh, mereka tetap mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kembalikan berkat-Mu atas kehidupan mereka Bapa. Beri mereka sehat dan kuat. Tentu ada pergumulan-pergumulan hidup mereka yang kami tidak mengerti dan memahami. Namun Tuhan mengetahuinya. Dan Engkaulah Bapa yang akan memberikan mereka jalan keluar. Engkau beri mereka kemenangan. Dan Engkau menjadi jawaban atas kehidupan mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk semua ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan di tempat ini. Tuhan akan berkati dalam rangka kami memperingati minggu-minggu kesengsaraan Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh kembali merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan atas kehidupan kami, telah menyelamatkan kami Bapa. Biarlah kasih kami semakin bertambah di dalam Tuhan. Kami semakin rindu ada dalam hadirat Tuhan untuk mengenal lebih dalam akan Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga Bapa, apapun yang kami hadapi tidak menggoncangkan kehidupan iman kami di dalam Tuhan. Apapun yang kami alami Bapa tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi justru kami lebih dekat lagi untuk melihat janji-janji firman-Mu, untuk melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi bagi kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Kau berkatilah semua kami Bapa dalam rangka kami memperingati baik sejam di Getsemani, Jumat Agung dan Paskah. Biarlah Bapa kembali roh Tuhan memberi kami semangat untuk terus tetap setia di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan Bapa untuk semua program kami di tempat ini. Tuhan berkati mulai dari orang muda, orang dewasa, para lansia. Diberkatilah oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati pemimpin kami, presiden, wakil, semua jajaran mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan juga menolong mereka. Kami berdoa untuk TNI Polri yang menjaga negara ini, memerangi segala kejahatan. Tuhan juga menolong, memberkati kehidupan mereka Bapa. Engkau pulihkanlah bangsa ini Bapa, di mana Engkau melihat keadaan begitu banyak hal-hal yang menakutkan terjadi di negara ini Tuhan, kejahatan-kejahatan yang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atas bangsa ini Bapa, untuk warga masyarakat di dalamnya, supaya kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, untuk kami yang ada di kota Surabaya. Tuhan juga memberkati gereja-gereja yang terbuka hari ini. Engkau berkati umat-Mu yang hadir beribadah, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkatilah hari ini. Tuhan pakai gereja-Mu Tuhan untuk terus memberitakan Injil dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh kembali mengalami akan berkat rohani dari sorga melalui firman-Mu yang akan disampaikan, dan kami pulang dengan penuh sukacita. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Tampu Bolon, kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Ada di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripada Tuhan. Dan biarlah kita melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Kita boleh merenungkan firman Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan menolong kita. Kita menyanyikan satu nyanyian, penolong yang selalu setia, memenuhi segala keperluanku. Di situ dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, yang selalu menolong kita. Biarlah kita terus percaya, kita tetap setia. Memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kita ulangi, penolong yang selalu setia, memenuhi segala keperluanku. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan di kekuatan. dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Biarlah kita tetap percaya, karena kita mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Ayo Tampu Bolon. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
sekali sama-sama. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Baik, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Kembali kita mau belajar di bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun jam kita sudah menunjukkan jam 7 saudara-saudara sekalian, tapi tidak menyurutkan kita untuk kalau kita dibekali oleh firman Tuhan. Untuk menilai kehidupan ini saudara-saudaraku sehubungan dengan dimana kita akan masuk pada bulan depan dalam bulan-bulan atau minggu-minggu dimana kita akan memperingati tentang sengsara Tuhan dan juga kebangkitan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau mendengar tema lagi dengan seirama dengan Roh Kudus, seperti tema besar kita saudara-saudara sekalian. Nah, seirama dengan Roh Kudus dengan subtemanya yaitu irama Roh Kudus yang membebaskan dan mengajak jemaat untuk menghayati arti penyaliban Kristus yang berdampak pada pembebasan seorang pemberontak yang bernama Barabas. Ya, dan ini menjadi tema teritori saudara-saudara sekalian yang dikhotbahkan pada hari Minggu ini. Dalam Injil Lukas pasal 23 saudara-saudara sekalian, kalau minggu lalu kita belajar dan membaca dari Lukas 23 1 sampai dengan 12, sekarang kita akan baca dari 13 sampai 25. 23 dari 13 ayat 13 sampai 25, minggu lalu kita sudah baca dari 1 sampai 8, kita sudah khotbahnya. Sekarang kita belajar dari 13 sampai 25 saudara-saudara sekalian. Yang dikatakan demikian, Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami, sungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ya. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seseorang bagi mereka pada raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalasnya, katanya salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus itu disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ayat 25, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Nah, Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah dengar khotbah ini saudara-saudaraku dari Lukas 23 1 sampai dengan 12 saudara-saudara sekalian. Yesus dihadapkan kepada Pilatus, lalu juga Yesus dihadapkan pada Herodes. Dan kita tahu saudara-saudaraku pada akhirnya ayat 12 minggu lalu kita bicara bahwa Herodes ini kembali mengembalikan Yesus pada Pilatus. Karena apa? Ya seperti kita baca tadi. Karena memang dua pejabat ini tidak mendapat kesalahan dari kehidupan Yesus saudara-saudara sekalian. Nah, dari kita belajar saudara-saudaraku, setelah Herodes mengirim kembali Yesus kepada Pilatus, maka Alkitab bilang bagi kita pada ayatnya yang ke-13, Pilatus mulai mengumpulkan imam-imam kepala, ya kan? Ini tokoh-tokoh gereja, saudara sekalian, tokoh-tokoh bait Allah, ya kan? Lalu dia kumpulkan juga pemimpin. Ini pemimpin secara dunia sekulernya, saudara-saudaraku, mungkin gubernur, wali kota dan sebagainya, dan juga ada rakyat, saudara-saudara sekalian, ya kan? Dan menyampaikan bahwa Pilatus sampaikan kembali bahwa tidak ada satu kesalahan pun yang didapat dalam diri Yesus. Saudara bisa baca kisah itu. Dan bagaimana kita belajar dan melihat bagaimana Pilatus ingin sebenarnya melepaskan Yesus saudara-saudara sekalian, karena dia ini pejabat yang mengerti hukum sebenarnya gitu. Jadi dia tahu Yesus itu nggak bersalah, sehingga saudara-saudara sekalian Pilatus coba mencari jalan tengah saudara-saudaraku untuk menyenangkan massa yang banyak pada waktu itu, yaitu para pemimpin, para imam dan sebagainya saudara-saudaraku, dengan cara
Pilatus ini mengusulkan satu penyiksaan kepada Yesus lalu melepaskannya. Itu ayat 16 saudara-saudara sekalian, ya kan? Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa demikian? Karena memang dalam tradisi Yahudi pada hari raya Paskah, saudara-saudara sekalian, maka Pilatus sebagai pemimpin pada waktu itu dia punya kewenangan, punya kekuasaan untuk memberikan remisi, gitu ya. Memberikan remisi dan membebaskan seorang penjahat kepada rakyat Yahudi. Itu ayat 17 bilang seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini triknya Pilatus nih, gitu. Dia coba bagaimana caranya, gitu ya. Dia bilang, yaudah kita pukul sekali, kita siksa sekali, setelah itu kita lepaskan saja. Karena Pilatus punya kewenangan itu, karena tradisi Yahudi memperbolehkan itu saudara-saudaraku pada hari raya orang Yahudi, saudara-saudara sekalian, maka Pilatus punya kekuatan untuk bisa memberikan remisi saudara-saudara sekalian. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara, kalau saudara ayat 18 ya, pada waktu itu saudara-saudaraku, pada saat dia menyampaikan hal itu kepada semua orang yang ada pada waktu itu, lalu yang terjadi pada ayat 18 bagaimana semua orang, baik para imam, para pemimpin, para rakyat-rakyat yang ada pada waktu itu saudara-saudara sekalian, justru mereka berteriak-teriak bersama-sama ya, semacam demonstrasi besar-besaran gitu ya, yang mengatakan bahwa tetap harus menghukum Tuhan Yesus gitu loh. Enyahkan dia, dan pilihannya adalah saudara-saudaraku, karena tradisi Yahudi harus melepaskan penjahat, maka jangan lepaskan Yesus. Lepaskan saja Barabas gitu. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, yang terjadi pada waktu itu. Ya kan? Lepaskan saja Barabas, saudaraku, seorang pembunuh pada waktu itu. Nah, menarik sekali saudara bisa membandingkan Barabas dan Yesus, saudara-saudara sekalian. Siapa Barabas nih gitu loh. Sehingga kalau dia menjadi istimewa sekali bisa dilepaskan dan menggantikan Yesus. Yesus digantikan kepada Barabas, Barabas dilepaskan. Siapa Barabas, saudara-saudara sekalian? Kalau kita belajar Barabas, saudara-saudara sekalian, maka nama Barabas ini tersusun dari dua kata. Yang pertama disebut kata bar. Itu artinya adalah anak laki-laki, gitu ya. Bar itu anak laki-laki, dan Abbas, ya kan, itu artinya ayah. Jadi saudara-saudara sekalian, arti daripada nama Barabas ini adalah anak laki-laki seorang ayah, atau juga disebut orang dengan anak lelaki seseorang. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar Barabas maka jelas sekali dikatakan ayat 19, saudara bisa baca itu bahwa Barabas itu seorang penjahat yang melakukan pemberontakan, dan di Yerusalem, saudara bisa bayangkan ini gerakan separatis, seorang pemberontak besar-besaran, tidak hanya memberontak, tapi juga Barabas ini melakukan pembunuhan memberontakannya gitu ya, ayat 19. Nah, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul juga, Kisah Rasul 3 ayat 13-14, saudara-saudara sekalian, di situ Petrus menyebutkan Barabas itu dengan seorang pembunuh gitu loh. Jadi saudara-saudara sekalian, seorang pembunuh pada waktu itu, maka hukuman atas kejahatannya maka sudah pasti hukuman mati gitu. Enggak ada seumur hidup lagi saudara sekalian. Ya kan? Enggak ada umuran 20 tahun gitu. Hukumannya hukuman mati, saudara, berkati oleh Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan, kita bisa lihat sosok Barabas, saudara sekalian. Enggak ada sesuatu yang positif dalam diri Barabas gitu. Semua tindak tanduk kehidupannya yang harusnya mengalami hukuman mati, tapi dibebaskan demi yang dikatakan itu Yesus itu harus disalibkan dan dibunuh. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi pada kisah itu? Karena desakan-desakan orang banyak pada waktu itu saudara-saudara sekalian, maka akhirnya Pilatus gak bisa buat apa-apa nih. Dia gak bisa buat apa-apa. Ya kan? Ini masyarakat banyak nih, orang berontak banyak nih, dia kalah. Akhirnya saudara-saudaraku, apa yang terjadi kalau saudara baca dalam ayat yang ke-24, 25 dan sebagainya, kita belajarnya Pilatus tuh bebaskan Barabas, gitu ya. Dari hukuman mati dan digantikan oleh Yesus. Tragis saudara-saudara sekalian. Tragis. Kalau saudara membaca kisah ini, maka kita berpikir bahwa ini nggak bisa diterima gitu, ya kan? Nggak bisa diterima, ya kan? Kenapa nih harus Barabas yang dilepaskan? Padahal Barabas ini salahnya terwujud sekali, nyata sekali, hukumannya udah ingkrah nih, harus hukuman mati. Sementara Yesus, semua tokoh-tokoh pemimpin itu, baik itu Herodes, Pilatus, tidak mendapatkan apa-apa tentang kesalahan Yesus. Nggak bisa diterima. Tapi saudaraku, dari tema yang kita pelajari hari ini, kita mau belajar sebenarnya tentang dampak positif sebenarnya. Tentang dampak positif yang kita pelajari, ya kan? Untuk dapat menghayati dan belajar arti penyaliban Kristus yang berdampak bagi pembebasan Barabas gitu loh. Banyak orang berpikir bahwa pembebasan Barabas ini suatu pembebasan yang tidak benar gitu loh. Sebuah keadilan yang tidak beradil, saudara-saudara keadilan Tuhan. Tetapi kita belajar dari peristiwa ini sebenarnya pembebasan Barabas itu memberikan makna yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Pertama apa?
Ya kan? Pertama kita belajar, apa dampak positifnya dari penyaliban Kristus yang bagi pembebasan Barabas bagi saudara dan saya? Yang pertama, saudara, kita bicara keselamatan. Itu yang pertama. Nah, kalau kita belajar keselamatan, saudara-saudaraku, menarik untuk mempelajari hal ini. Apa sebenarnya dampak pembebasan Barabas bagi kita, saudaraku? Ada banyak kita berpikir bahwa tidak ada rasa keadilan, saudara-saudaraku, pada peristiwa itu, gitu loh. Ya kan? Siapapun, seorang pengacara sekalipun, seorang hakim sekalipun akan bisa mengatakan bahwa ini tidak penuh dengan keadilan gitu. Tapi ada pengadilan yang penuh dengan kecurangan. Kenapa? Karena Yesus tidak bersalah, harus disalibkan. Bahkan Barabas yang bersalah itu harus dibebaskan. Iya kan? Harus dibebaskan. Ya saudara bisa bayangkan, memang hukum itu bukan baru sekarang aja diputarbalikkan. Sejak zaman dahulu pun, zaman Yesus pun, maka hukum itu sudah dipermainkan. Jadi saudara kata oleh Tuhan, ini sangat menarik sekali. Tetapi kita belajar Barabas, sesungguhnya siapakah Barabas itu? Barabas itu sesungguhnya adalah saudara dan saya. Saudara dan saya, kita adalah Barabas, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Kita Barabas, artinya apa? Kita semua telah berbuat dosa. Ya kan? Kita melakukan kejahatan, ya kan? Alkitab bilang dalam Roma 3:23, saudara dan saya telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab kejahatan kita, oleh sebab dosa-dosa kita, saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang seharusnya dihukum. Kita adalah orang-orang yang seharusnya layak untuk disalibkan. Ya kan? Kan kita seperti itu, saudara-saudaraku. Coba lihat Efesus pasal yang kedua. Kalau saudara baca dalam Efesus pasal yang kedua, saudara-saudara sekalian, saudara melihat pada bagian itu, menarik untuk belajar bagian itu, saudara-saudaraku. Maka dikatakan dalam ayatnya yang kedua, ayat yang ketiga, dibilang ini, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya dahulu kamu juga terhitung dalam mereka. Ketika kamu hidup dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada saat kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, Barabas itu saudara dan saya. Barabas adalah penjahat. Barabas adalah seorang penjahat yang melakukan pembunuhan secara fisik, saudara-saudara sekalian. Tetapi tahukah saudara dan saya bahwa Barabas adalah saudara dan saya yang saya katakan tadi, kita adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan. Kejahatan kepada Tuhan. Kejahatan-kejahatan sehingga Paulus bilang saudara dan saya adalah orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah dan selayaknya. Efesus bilang saudara dan saya adalah orang-orang yang layak untuk disalibkan. Iya kan? Sebentar dulu. Oke, saya lanjut lagi. Itu kodenya bahwa sudah 10 menit gitu ya Bu ya. Sudah 10 dikasih tahu tuh, 10 menit 10 menit bunyi lagi tuh. Iya kan? Tetapi apa yang terjadi? Yesus mau disalibkan. Yesus saudara-saudara mengambil tempat Barabas. Ini yang saya katakan dampak positifnya. Yesus menggantikan kita terbebas dari hukuman mati. Yesus menggantikan Barabas supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima yang disebutkan dengan anugerah keselamatan itu. Jadi saudara berkati oleh Tuhan, kita belajar bahwa waktu Barabas harus menggantikan Yesus. Ini bukan sesuatu yang salah. Waktu Barabas menggantikan Yesus bukan berarti ini sesuatu yang tidak benar. Tidak juga saudara sekalian. Ternyata dampaknya adalah bahwa waktu Barabas digantikan oleh Yesus, saudara bisa bayangkan ya, kalau Barabas gak mau digantikan, ya Barabas gak mau lah, saya gak mau bebas, saudara gak bisa terjadi. Kita gak bisa terima keselamatan. Tapi karena Yesus mau menggantikan Barabas saudara sekalian, saya terima anugerah keselamatan. Efesus 2, ayat 8 dan 9 dibilang ini. Sebab, ya ayat 8 dan 9 dari Efesus pasal yang kedua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 bilang ini, itu bukan hasil pekerjaanmu, ya kan? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas sekali saudara-saudaraku bahwa anugerah keselamatan itu adalah Alkitab bilang pemberian Allah. Pemberian lewat apa? Lewat kematiannya, lewat menggantikan posisi Barabas. Lewat dia disalibkan, dia mati dan dia bangkit saudara-saudara sekalian. Sehingga dia menganugerahkan, memberi
keselamatan bagi saudara dan saya. Alkitab bilang bukan karena hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menggugahkan diri. Jadi kalau kita belajar saudaraku bahwa keselamatan itu bukan bicara pada waktu kita melakukan upacara-upacara gereja. Keselamatan bukan bicara waktu kita buat baptisan, kita buat perjamuan kudus, kita buat acara-acara pesta rohani dan sebagainya, lalu kita selamat. Tidak, gitu loh. Tidak saudara sekalian. Nah ini pola pikir konsep yang harus kita pikirkan. Harus kita cerna bahwa keselamatan itu bukan karena sebuah upacara gereja yang kita lakukan. Tapi keselamatan itulah sebuah anugerah. Pemberian Allah bagi saudara dan saya. Alkitab bilang, dan tidak ada seorang pun yang bisa boleh memegahkan diri. Ya kan? Nah jadi ini terjadi saudara berkat oleh Tuhan. Ya kan? Yesus mau mati untuk memberikan keselamatan kepada kita. Yesus mau mati karena Dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman, ketaatan kepada iman kita kepada Yesus. Itu Dokter 9 bilang, ya kan? Yesus berkata, mari kita belajar pada bagian-bagian ini. Jadi pertama kita belajar bahwa pembebasan Barabas sebenarnya itu memberikan dampak untuk saudara dan saya peroleh keselamatan. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, bagaimana respon kita? Apa yang kita lakukan saudara-saudara sekalian? Pada waktu saudara sudah menerima keselamatan itu, maka dalam Alkitab bilang, Filipi pasal yang kedua, ya kan? Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai 18. Alkitab bilang, saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan kita. Ya kan? Filipi pasal yang kedua, 12 sampai 17. Tetap dikatakan kerjakan keselamatanmu. Jadi artinya saudara, anugerah keselamatan itu bukan sesuatu yang pasif gitu loh. Tapi waktu Alkitab bilang katakan kerjakan keselamatanmu, maka ini bicara tentang sebuah keselamatan yang aktif gitu loh. Artinya ada orang mulai bilang kata bahwa selamat sekali keselamatan dan sebagainya. Tapi kita belajar bahwa bala keselamatan meyakini bahwa anugerah keselamatan itu bergantung kepada ketaatan iman kepada Kristus. Jadi artinya waktu anugerah keselamatan Yesus mati di kayu salib menggantikan Barabas yang harus hukum mati. Kita terima keselamatan. Kita nggak perlu puas dengan itu dulu, gitu loh. Tapi Filipi bilang, engkau harus kerjakan keselamatanmu. Engkau harus mengerjakan keselamatanmu. Bagaimana caranya? Kita belajar yang pertama, ayat 12. Bilang gini, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu dan sesaat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saya seperti waktu aku masih ada, tetapi terlihat sekarang waktu aku tidak hadir. Yang pertama kita belajar, saudara dan saya, ini pembelajaran Alkitabnya, kita harus mengerjakan keselamatan yang telah anugerahkan bagi saudara dan saya dengan apa? Dengan hidup takut akan Tuhan. Sederhana sekali. Kita harus menjadi orang yang loyal kepada Tuhan. Kita harus hidup, kita takut akan Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan beri untuk hidup kita di tengah-tengah dunia ini saudara-saudara sekalian. Ini kepercayaan yang Tuhan berikan. Berapa puluh tahun pun kita masih hidup tengah dunia ini saudara-saudara sekalian. Maka kita harus diingatkan hidup takut akan Tuhan. Apa artinya? Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan itu artinya orang yang menghormati Tuhan. Dia hormat kepada Tuhan. Iya kan? Menghormati Tuhan. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dia menempatkan imannya lebih daripada apapun kepada Tuhan. Ini orang yang takut akan Tuhan, bagaimana caranya? Ya beribadah dengan benar kepada Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, dia tahu mempergunakan waktunya. Waktu untuk beribadah, waktu untuk bekerja, waktu untuk melayani Tuhan. Melayani dengan apa? Melayani dengan tulus. Melayani dengan loyal. Beribadah dengan sungguh-sungguh saudara-saudara sekalian. Yang Paulus katakan apa? Bukan saja, dia bilang pada orang di Filipi, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, saudara berkati oleh Tuhan. Artinya apa? Pada bagian ini Paulus ingin menekankan kepada semua jemaat dan semua para ofisir setempat, para pelayan di Filipi, saudara-saudara sekalian, supaya mereka melayani dengan loyal. Melayani dengan tetap sungguh-sungguh. Beribadah dengan sungguh-sungguh yang dia bilang. Baik pada waktu Paulus masih ada. Maupun pada waktu dikatakan
Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka lagi. Artinya apa? Artinya Paulus mengajarkan bahwa kita tidak boleh mendewakan seorang hamba Tuhan. Kita boleh menghormati hamba Tuhan. Kita boleh menyayangi hamba Tuhan. Tapi Paulus katakan bahwa waktu aku ada engkau setia. Tapi waktu aku tidak ada pun engkau harus setia. Beribadah, harus setia melayani. Artinya dia gambarkan bahwa kita tidak boleh mendewakan hamba Tuhan. Iya kan? Oh banyak tuh. Dia mau tinggalkan gerejanya karena hamba Tuhan sana enak khotbahnya, dia pergi ke sana. Saya bingung, saudara lihat, ini lihat apa? Lihat hamba Tuhannya atau lihat apanya? Kemana dia pergi cari? Ini terjadi saudara sekalian. Ya kan? Tapi saya mau katakan kita tidak boleh membangun fondasi iman kita. Kita nggak boleh membangun dasar fondasi iman kita menjadi dasar seorang hamba Tuhan, dasar manusia. Kita harus membangun fondasi kita, dasarnya adalah Kristus. Kenapa saudara berkata oleh Tuhan? Sebab ada banyak orang beribadah, ada banyak orang melayani karena apa? Karena hamba Tuhannya. Itu terjadi saudara sekalian. Terjadi. Di mana-mana, termasuk bala keselamatan. Itu terjadi saudara sekalian, termasuk dengan kita. Banyak orang melayani karena hamba Tuhannya. Itu terjadi banyak. Anak-anak muda waktu lihat ada itu. Udah dikirim ke luar negeri, ke mana ikut kegiatan bela keselamatan. Wah begitu ganti opsinya dia juga hilang, gak mau gereja lagi. Ngurus GPS nih. Guru-guru sekolah minggu, opsi setempat, banyak tuh. Wah dikirim begitu hamba Tuhannya pindah juga dia gak tahu kemana. Ini kan salah, banyak kita. Saya mau katakan saudara-saudara sekalian, ini berbahaya. Karena apa? Karena pada waktu hamba Tuhan itu berganti, maka yang terjadi apa? Semangatnya pudar. Waktu hamba Tuhannya berganti, tidak menjadi loyal, tidak menjadi sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam pelayanan ibadah mereka kepada Tuhan. Saya mau katakan saudara-saudaraku, ingat, jangan kita hanya aktif pelayanan, kita aktif beribadah di depan hamba Tuhan. Sebab apa? Sebab ingat, kita bertanggung jawab kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ini menjadi penting. Ini menjadi penting. Berkali-kali saya sampaikan di korupsi ini. Minggu lalu juga saya sampaikan tentang itu. Bagaimana fondasi pelayanan saudara dan saya. Bagaimana fondasi iman kita saudara-saudara sekalian. Ingat peristiwa-peristiwa itu. Pada waktu kita melayani. Pada waktu kita beribadah karena manusia. Dan saya katakan saudara bukan karena Tuhan. Maka Alkitab bilang saudara dan saya masih termasuk kategori manusia-manusia duniawi. Coba lihat 1 Korintus pasal 3. Ayat 4-7. Apa kita bilang bagi kita? 1 Korintus 4, 1 Korintus pasal 3, maaf. Ayat 4 ya. Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5. Jadi apakah Paulus melayani Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan oleh Tuhan padanya? 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang beri pertumbuhan. Ayat 7. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi siapa? Pertumbuhan. Bukan masalah Apolos, bukan masalah Paulus yang melayani, tapi ingat, yang menyiram melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi sudah berkata oleh Tuhan, Alkitab bilang dalam ayat 4 tadi, ayat 4 coba lihat dulu. Ayat 4 dikatakan bahwa waktu kita menggotong diri kita, menggolong-golongkan kita, menempatkan hamba Allah, menempatkan pendeta menjadi dewa kita, menjadi dasar kita. Alkitab bilang bukan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani. Banyak kita seperti ini. Iya kan, yang saya katakan kemarin tentang kepalsuan itu. Banyak saudara sekalian. Kita beribadah dengan baik dan benar. Tapi yang terjadi apa? Kita salah meletakkan fondasi kita. Mari kita belajar, lihat anugerah keselamatan Tuhan beri bagi saudara dan saya. Alkitab bilang kerjakan keselamatanmu. Dengan apa? Hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, ayat 14 bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan bersungguh dan berbantah-bantahan dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2:14 saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita mengerjakan keselamatan? Kita harus mengerjakannya dengan penuh sukacita. Mengerjakan keselamatan artinya kita harus hidup sesuai dengan Kristus yang memberi keselamatan. Ini penting. Jadi saudara-saudara sekalian, mengerjakan keselamatan itu artinya hidup saudara dan saya, hidup kita ini
harus sesuai dengan Kristus yang memberi keselamatan bagi kita. Jadi artinya apa? Mengerjakan keselamatan itu bukan semudah yang kita bayangkan. Sehingga penekanan Paulus pada ayat 14 saudara-saudara sekalian, supaya kita tidak hidup bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dalam bahasa dikatakan berdebat. Berdebat. Mengapa itu menjadi penting disebut oleh Paulus, saudara-saudaraku? Sebab hidup sesuai dengan Kristus itu artinya adalah hidup yang harus siap menghadapi tantangan, hidup yang harus siap menghadapi ujian, hidup yang harus siap menghadapi permasalahan. Ini namanya hidup yang dikatakan menjadi sesuai dengan Kristus. Kenapa saudara sekalian? Karena pada waktu kita belajar Kristus, saudara-saudaraku, bukankah ini yang dialami oleh Yesus? Saudara lihat saudara sekalian, dia mengalami penderitaan. Tapi kita belajar, pada waktu dia mengalami penderitaan, tidak ada satu kata persungutan pun yang keluar dari mulut Yesus. Saudara baca kisah tadi, tidak ada bantahan-bantahan yang keluar daripada Yesus kepada Pilatus, kepada Herodes. Tidak saudara sekalian. Dia akan menghadapi sebuah kematian yang gak mudah bagi kita. Tapi kita belajar saudara-saudara sekalian, Kristus menunjukkan seorang sikap tokoh manusia pada waktu itu yang siap untuk mengalami yang namanya penderitaan dan tidak pernah hidup dengan persungutan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Saya mau katakan, bukankah kita memiliki kecenderungan untuk selalu mengeluh? Bukankah kita punya kecenderungan untuk selalu bersungut-sungut? Iya kan? Dalam melayani kita bersungut-sungut. Dalam ibadah kita bersungut-sungut. Aduh ibadah lagi, aduh melayani lagi. Aduh segini lagi. Kita berbantah-bantah dalam gereja. Kita berdebat hanya gara-gara tugas pelayanan. Kita berbantah-bantah hanya gara-gara masalah ibadah. Bukankah ini kita saudara-saudara sekalian? Ya kan? Kita mulai marah sama Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut dengan Tuhan karena masalah yang kita hadapi. Kita mulai berbantah-bantah dengan Tuhan, berdebat dengan Tuhan. Tuhan kenapa harus begini? Kenapa harus begini saudara-saudara sekalian? Dan sangat mengerikan bahwa kadang kita menjadi hakim yang menyalahkan atas penderitaan. Kadang kita menjadi Pilatus. Kadang kita menjadi Herodes. Ya kan? Yang cuma menghakimi Tuhan. Ya kan? Yang menyalahkan Tuhan atas penderitaan kita alami. Atas yang kita alami, kenapa Tuhan kok enggak ada, kok enggak tahu, kok enggak benar dan sebagainya. Dan ini yang terjadi saudara sekalian. Tidak ada satu kata pun yang mengindikasikan, saya katakan tadi, persungutan, berbantahan dengan Pilatus dan juga kepada Bapa saat Yesus harus menghadapi penderitaan. Tidak ada. Saya baca itu Lukas pasal 23. Saya lihat Yesus itu menuai. Dia diam saja. Dia mau bilang apa, orang bilang apa, diam saja. Bilang melepaskan, dia diam saja. Pertanyaan saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Apakah Yesus tidak bisa melakukan apa-apa? Apakah Yesus nggak bisa melepaskan dirinya dari persidangan jalanan itu? Bisa saudara-saudara sekalian. Tapi kenapa Yesus terima itu? Karena penderitaan Yesus yang harus dia alami itu, yang berdampak kepada pembebasan Barabas itu, mengajar kepada saudara dan saya, supaya hidup seperti Kristus. Hidup tidak bersungut-sungut, tetapi hidup karena bersuka cita. Dalam menghadapi tantangan dan perintah dalam hidup ini. Ini menjadi penting. Saya baca ini dan saya menarik sekali untuk melihat itu saudara sekalian. Saya dulu berpikir bahwa ini enggak benar Barabas ini terus. Tapi saya belajar bahwa Yesus menggantikan Barabas. Ingatkan kepada kita supaya kita terima keselamatan. Kerjakan keselamatanmu. Pemberian Tuhan kok gratis. Kok kita mesti berbantah-bantah karena persoalan? Kenapa kita bersungut-sungut karena masalah? Kenapa kita mesti mengeluh karena pelayanan? Kenapa kita harus berbantah-bantah karena pelayanan? Ingat, anugerah keselamatan Efesus 2, 8 dan 9 bilang, itu anugerah pemberian. Jangan memegahkan diri. Kalau kamu punya harta banyak, punya uang banyak, punya mobil, punya apapun, jangan megahkan diri. Jangan merasa kita lebih daripada yang lain. Layani Tuhan. Karena itu pemberian Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara berkati oleh Tuhan, Yesus mati. Dia bangkit saudara-saudaraku sebagai wujud kepeduliannya atas masalah dan penderitaan kita. Jadi mari kita belajar saudara sekalian, bahwa Tuhan mau dalam menghadapi apapun, kita terus bersuka cita. Kita terus bisa melihat bahwa hidup ini sebuah anugerah yang Tuhan beri bagi kita.
Tetapi saudaraku, yang terjadi adalah bahwa terkadang kita tidak bisa konsisten dengan apa yang kita katakan kepada Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa pada satu sisi Tuhan juga bingung kepada kita? Berapa kali kalau Steve tuh dikasih tahu sama kami, Steve siap-siap belajar tuh supaya kamu tuh masuk dalam perguruan tinggi negeri. Dia kan libur nih, gitu. Jangan cuma nonton-nonton aja misalnya seperti itu. Gak akan bisa kan? Gimana kita mau meraih sesuatu? Tuhan tolong saya supaya saya ini. Tapi kita gak mengerjakan apa yang Tuhan minta. Bagaimana kita bisa mau lulus misalnya kalau kita gak belajar? Bagaimana kita mau sukses kalau kita gak mau berusaha? Seperti itu. Nah, yang terjadi kan seperti itu. Banyak kita bilang, Tuhan tolong saya butuh ini. Tapi Tuhan lihat, toh hidup kita masih bergaya. Kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa liburan, kita bisa makan-makan enak, kita masih bisa belanja-belanja mahal-mahal. Lalu Tuhan bilang, you butuh apa? Gitu. Ya kan? Waktu Steve harus libur, gak perlu kuliah, saudara sekalian, kita harus ikat pinggang. Kita bilang, Tuhan kita gak punya uang. Libur dulu. Dan memang kita betul-betul ikat pinggang kita. Kan lucu sekali waktu saya bilang, kamu gak usah kuliah, sebelum kita bisa pesta-pesta, kita jalan-jalan. Tuhan bilang, kamu ini aneh. Bilang kamu kekurangan, tapi kamu bisa jalan-jalan. Kamu bilang kekurangan, tapi kamu bisa menikmati kesenangan. Ini sesuatu hal yang kadang-kadang membingungkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu apa yang terjadi, saudaraku? Pada waktu kita bicara tentang sebuah tantangan, sebuah pergumulan, maka kita belajar tentang sebuah sukacita, bukan persungutan. Bersukacita karena kita tahu bahwa Kristus mati. Berbicara tentang kebangkitannya, mengajar kepada kita tentang sebuah kepedulian yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Sehingga kalau saudara baca Filipi pasal yang kedua ayat 17 dan 18 saudara-saudara sekalian. Menarik belajar pada bagian itu. Dia bilang gini saudara-saudara sekalian. Ya kan? Ayat yang kedua, pasal yang kedua, tapi sekalipun darahku dicurahkan, ayat 17. Pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. 18 bilang apa? Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacita dengan aku. Saudara bisa bayangkan. Dia bilang dalam apapun aku bersukacita. Kita tahu kan saya berkali khotbah bagian ini. Surat Filipi ini kan ditulis Paulus pada waktu dia di penjara. Dia sedang menantikan hukuman mati karena bukan karena perbuatannya yang jahat, karena pemberitaan Injil di penjara. Dan dia akan menunggu hukuman mati, tinggal tunggu nama. Lalu akan dihukum mati saudara sekalian. Tapi dia katakan bahwa dalam segala sesuatu dikatakan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacita dengan aku. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang yang sedang menghadapi hukuman mati, yang namanya akan dipanggil dan akan mati, dihukum mati. Masih dia katakan untuk bersukacita. Inilah yang dikatakan orang yang mengerjakan keselamatan itu. Ya kan? Hidupnya optimis. Hidupnya bersukacita walaupun ada tantangan. Saya nggak tahu saudara punya tantangan apa. Tapi saya mau katakan hari ini saudara harus belajar untuk terus belajar dan melihat bahwa saudara dan saya harus hidup bersukacita. Yang terakhir, kerjakan keselamatan. 16 bilang ini, sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku berpegang pada Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang ketiga, mengerjakan keselamatan kita harus berpegang pada firman Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, peristiwa yang terjadi yang akan kita peringati di bulan-bulan depan ini saudara-saudara sekalian, inilah merupakan sebuah penggenapan firman yang harus terjadi. Artinya apa? Firman itu pasti digenapi. Sehingga waktu firman itu harus digenapi saudara-saudara sekalian, penting bagi kita untuk apa? Untuk memahami bahwa mengerjakan keselamatan menekankan agar kita harus tetap hidup dalam firman Tuhan. Ya kan? Hidup konsisten dengan firman. Kita harus menghidupi firman sampai firman itu digenapi, sampai pada hari Kristus tiba pada waktunya. Berpegang teguh pada firman. Ya kan? Kalau saudara baca Yesus, maka Yesus adalah sesosok manusia yang konsisten berpegang dan hidup dengan firman. Pada waktu dia dicobai setelah dia berpuasa, maka dia bilang sama setan, ada firman tertulis, ada firman tertulis. Dia memakai senjata firman. Dia hidup dengan konsistensi firman. Dia menggunakan firman untuk mengalahkan iblis. Dan sampai akhir hidupnya pun dia katakan menjalankan firman. Dia katakan sudah selesai. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mau tutup khotbah ini hari ini. Tentang kembali mengingatkan kepada kita
Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Maka saya mau katakan kita harus hidup dalam firman. Konsisten jalankan firman. Jangan hanya baca firman yang enak-enak, oh ayat ini enak nih, ini cocok bagi saya. Yang ini enggak cocok. Ya kan? Saya mau katakan waktu kau hidup dengan firman, maka kau akan mengalami hidup yang diberkati firman. Yohanes 15 ayat 7. Ini masih ada beberapa poin lagi tapi akan saya akhiri saja. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam firman. Siapa firman itu? Yohanes 1 ya, itu pernah bilang ya. Firman itu ya Tuhan. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dalam firman. Dan firman itu tinggal dalam kamu. Mintalah apa yang kamu kehendaki. Dan kamu akan apa? Dengan akan apa? Menerimanya. Tinggal dalam firman. Yesus harus dipaksakan menggantikan Barabas. Tapi saya mau bilang, ada manfaat dari Yesus menggantikan Barabas. Banyak manfaatnya. Ada keselamatan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya percaya. Waktu engkau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita, nggak usah debat-debat lah. Nggak usah bersungut-sungut masalah ada ya, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dapat tugas pelayanan, kerjakan pelayanan. Datang ibadah, nggak usah bilang aduh jam 6 pagi ini masih ngantuk. Datang saja beribadah, jangan debat-debat sama Tuhan. Dan yang ketiga, pegang firman. Kalau kamu tinggal dalam firman dan tinggal dalam kamu, maka minta apa yang kamu kehendaki. Maka Alkitab bilang, kamu akan menerimanya. Ada sebuah pujian dalam kunyian bela keselamatan saudara-saudara sekalian. Nyanyian ini menjadi nyanyian yang tidak pernah saya lupakan karena ini nyanyian menjadi kesayangan ibu saya. Ibu saya itu orang yang mengalami banyak begitu tantangan. Dia harus menghadapi seorang suami yang tidak pernah hidup takut akan Tuhan walaupun orang percaya kepada Tuhan. Hidupnya penuh dengan dosa, hidup dengan kemabukan, hidup dengan kekerasan saudara sekalian. Dalam semua masalah yang dihadapinya saudara-saudaraku, ibu saya seorang ofisir setempat saudara-saudara sekalian. Dia selalu bersaksi dan katakan menyanyikan pujian ini. Karena dia tahu bahwa tantangan, salib yang harus dihadapi, maka harus tetap dijalankan dan dipikul. Karena apa? Karena salib itu akan membawa sebuah anugerah yang besar atas hidup kita. Salib memberikan keselamatan bagi kita. Ibu saya selalu nyanyikan lagu ini saudara-saudara sekalian. Dan saya tahu lagu dari ibu saya. Setiap dia ada di gereja punya persoalan, dia selalu nyanyikan lagu ini saudara sekalian. 258. Pada suatu hari di jalan, kulihat seorang musafir, bahunya tertindis oleh beban, sebuah salib yang kecil. Saya nggak tahu saudara lihat salib sebagai apa. Apakah itu beban? Apakah itu masalahmu? Apakah itu persoalanmu? Tapi Alkitab kita katakan, engkau harus angkat bebanmu. Engkau harus angkat salibmu dan mengikut Tuhan. Berpegang pada firman. Dengan bersuka cita, ya kan? Dengan hidup takut akan Tuhan. Maka saya mau katakan, waktu engkau tinggal dalam semua itu, mintalah apa sih kamu kehendaki dan kau akan terima. Kita kan pujian ini saudara-saudara sekalian. Mari kita merenungkan hidup saudara dan saya. Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana ibadah kita? Apakah kita banyak berbantah-bantah dan bersyukur pada Tuhan? Kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, dan kenapa Tuhan? Yesus enggak berbantah-bantah. Dia pikul salibnya dan dia jalan sampai di Golgota itu. 25 kita nyanyikan saudara-saudara sekalian, waktu kita berdoa. Kau berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Kau ingin berlutut, lakukan itu. Membawa apapun dalam hidupmu, bawalah dan doakanlah kepada Tuhan hari ini. Dan percayalah kau akan terima kemenangan dalam Tuhan. Patutkah kurbanku murah saja, mengorbankan hidupmu untuk melayani, beribadah kepada Tuhan, tidak berhitung-hitung dengan Tuhan, tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Karena apa? Karena Yesus sudah memberikan semuanya bagi saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian ini saudara sekalian, mari bawa hidupmu, bawa masalahmu, bebanmu, doamu kepada Tuhan, ucapan syukurmu. Di depan bangku anugerah ada, di tempat dudukmu silakan lakukan doamu kepada Tuhan pada hari ini. Pada suatu hari di jalan, kulihat
safir, bahunya tertindih oleh beban, sebuah salib yang kecil. Angkat salibmu, angkat salibmu dan ikut dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Ibu saya setiap pagi dan setiap malam membangunkan kami untuk kami berdua bersama-sama. Sebuah meja makan tempat kami duduk bersama-sama. Pagi-pagi hari ibu saya bangunkan kami semua anak-anaknya tanpa ayah saya. Dan diajak kami untuk berdoa. Karena memang hidup ini penuh dengan perjuangan. Hidup penuh tantangan. Tiap-tiap malam kami duduk di meja, di kursi dan melilingi meja, saudaraku, kelima anaknya tanpa ayah saya. Dan diajak kami untuk berdoa. Karena memang beban-beban hidup gak mudah di jalan. Ibu saya rasakan itu. Dan kami merasakan itu. Tapi dia bilang, mari kita angkat salib kita dan mengikut Tuhan. Ini komitmen penting kita lakukan hari ini, saudara sekalian. Dalam kita akan memasuki minggu-minggu kesengsaraan Tuhan. Lihat kesengsaraan itu. Lihat salib itu, saudara sekalian. Kita tidak menghadapi beban seperti Yesus hadapi. Kenapa kita harus berbantah? Kenapa kita harus bersungut-sungut? Yesus pikul salibnya dan jalani salib, bawa salib itu berjalan sampai ke Golgota. Ingat dia mengenal saudara dan saya. Ayat 2 kita nyanyikan. Ada kesempatan bagi kita. Seruku Tuhan Yesus dan Ia sebutkan juga namaku. Ku tunduk dan mencium tangannya yang telah terluka bagiku. Mari saudara sekalian, angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Patutlah bebanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Ayat 3, biarlah kupikul salibmu Tuhan, saya minta kulihat yang dulu telah aku tinggalkan karena takut sengsaranya. Ku mau pikul salibmu dengan setia Tuhan, hingga aku mendapat mahkota. Tuhan kelak mengusap air mata, ku hidup senang dengannya. Ayat keempat kita nyanyikan saudara-saudara sekalian. Pas punya kesempatan untuk berdoa, boleh beri tempat dudukmu. Dan saya mau katakan hari ini bahwa Yesus akan menghapuskan air mata kita, dan kita akan hidup senang dengan Tuhan. Ku mau pikul Tuhan, ku mau pikul salib dengan setia hingga mendapat mahkota. Tuhan telah menghapuskan air mata, ku hidup senang dengannya. Angkat salibmu, angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua.
Mari pergunakan kesempatan ini. Kesempatan ini akan berlalu dan tidak pernah kembali. Pergunakanlah untuk ada dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mengalami damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan kita mengalami kuasa kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan kita mengalami sukacita. Oleh sebab itu pergunakan kesempatan ini. Ada berdoa. Tuhan ada di sini sedang menunggumu, sedang menantimu. Mari saudaraku, angkat salibmu dan ikut. Kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Saya masih beri kesempatan untuk kita berdoa. Angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, membawa anak-anak Tuhan dalam doa dan ucapan syukur mereka. Ada mereka yang datang di bangku anugerah, ada mereka yang sedang duduk, ada mereka yang sedang berdiri. Mereka menaikkan doa-doa dan harapan mereka, ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau ada di sini mendengar dan menjawab setiap doa-doa dan harapan mereka Bapa. Hamba serahkan semua jemaat-jemaat-Mu Bapa. Engkau melihat setiap tetesan air mata mereka, Engkau tampung di kirbat-Mu Tuhan. Dan akan menjadi permata-permata yang indah buat kehidupan mereka. Engkau merangkai dengan begitu indah setiap air mata yang kami teteskan untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, kami semua boleh mengalami akan janji-janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati mereka Bapa menjalani hari-hari mereka. Beri mereka hikmat-Mu untuk mengatur waktu-waktu mereka. Beri mereka hikmat-Mu Tuhan untuk selalu ada bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Bapa semua dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu selalu memegang tangan kami. Membimbing kami untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan hidup takut akan Engkau. Menghidupi firman-Mu sampai Tuhan datang kembali tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka telah lakukan hari ini, kembalikan berkat-Mu atas hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurban? Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Ada sekolah minggu habis ini, tetap sekolah minggu dan sudah ibadah tebusan. Terima kasih untuk kehadiran kita saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri sama-sama. Kita terus meyakini bahwa Tuhan akan memberkati kita. Ya, Tuhan akan tolong kita saudara-saudara sekalian menjalani kehidupan ini dan kita percaya kita akan terus dilindungi oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tak kami kembali dari rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan menjaga kami dan melindungi kami Bapa. Tibakan kami di tempat yang selamat. Dan kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan kami semuanya. Kami berdoa kepada Tuhan. Semua kegiatan ibadah yang kami lakukan sepanjang minggu ini pun diberkati Tuhan. Dan semua jemaat-jemaat dalam usaha pekerjaan mereka. Hamba berdoa di dalam Yesus Kristus. Engkau memberkati mereka semuanya. Kiranya kami menjalankan kehidupan kami terus untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk sebabnya doa kami. Terpujilah Tuhan dan semua rangkaian ibadah kami baik sekolah minggu ibadah tebusan kami lakukan pada hari ini pun diberkati oleh Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berucap syukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan beri engkau dengan wajahnya
dan berikan kau kasih karunia. Tuhan meremaja kepadamu, demikian damai sejahtera bersama sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.